Pernahkah Anda bertanya, mengapa dua orang yang sama-sama bekerja keras bisa mendapatkan hasil hidup yang sangat berbeda? Banyak orang menjawab karena keberuntungan. Sebagian lagi berkata karena bakat. Ada juga yang menyalahkan keadaan. Namun, bagaimana jika penyebab utamanya bukan itu semua? Bagaimana jika yang membedakan mereka adalah sistem yang mereka gunakan untuk menjalani hidup? Selama bertahun-tahun, kita diajarkan untuk mengejar hasil, nilai yang tinggi, gaji yang besar, tubuh yang sehat, bisnis yang sukses, profit yang konsisten. Tetapi sangat sedikit yang mengajarkan bahwa hasil hanyalah output. Di balik setiap output selalu ada sistem yang bekerja. Bayangkan sebuah pabrik. Jika setiap hari pabrik menghasilkan produk yang cacat, apakah solusi terbaik adalah memarahi produk yang sudah jadi? Tentu tidak. Yang diperbaiki adalah mesin, proses, standar kerja, dan alur produksinya. Lalu mengapa ketika hidup kita menghasilkan output tidak kita inginkan, kita justru menyalahkan diri sendiri atau keadaan? Kita lupa melihat sistem yang menghasilkan output tersebut. Inilah inti dari systems thinking. Systems thinking mengajarkan bahwa setiap hasil memiliki penyebab. Setiap penyebab merupakan bagian dari sebuah sistem. Dan setiap sistem selalu bisa dipahami, dievaluasi, lalu diperbaiki. Mulai hari ini, cobalah mengubah pertanyaan Anda. Jangan lagi bertanya, mengapa hidup saya seperti ini? Tetapi bertanyalah, sistem apa yang menghasilkan hidup saya saat ini? Jika kesehatan Anda menurun, lihat sistem tidur, pola makan, aktivitas fisik, dan cara mengelola stres. Jika keuangan belum membaik, lihat sistem mengatur pengeluaran, cara memperoleh penghasilan, dan kebiasaan menabung atau berinvestasi. Jika hubungan dengan orang lain sering bermasalah, lihat sistem komunikasi, cara mendengarkan, dan cara menyelesaikan konflik. Jika kemampuan Anda tidak berkembang, lihat sistem belajar yang Anda jalankan setiap hari. Perhatikan satu hal. Systems thinking tidak mengajarkan kita untuk mencari siapa yang salah. Ia mengajarkan kita mencari bagian mana dari sistem yang perlu diperbaiki. Ini adalah perubahan cara berpikir yang sangat besar. Karena ketika kita berhenti menyalahkan dan mulai memahami sistem, kita mendapatkan kembali kendali atas hidup kita. Kita tidak lagi menjadi korban keadaan. Kita menjadi perancang sistem kehidupan kita sendiri. Dan ada satu kebiasaan sederhana yang bisa mengubah cara Anda menjalani hidup. Setiap kali menghadapi masalah, jangan langsung bereaksi. Berhenti sejenak. Lalu tanyakan 4 pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa hal ini bisa terjadi? Sistem apa yang menghasilkan kondisi ini? Dan bagian mana dari sistem yang bisa saya perbaiki hari ini? 4 pertanyaan ini mungkin terlihat sederhana. Namun jika dilakukan setiap hari, perlahan Anda akan berhenti hidup berdasarkan emosi. Anda mulai hidup berdasarkan pemahaman. Karena hidup bukan tentang mengendalikan semua kejadian. Hidup adalah tentang membangun sistem yang membuat kita mampu menghadapi berbagai kejadian. Orang sukses bukanlah orang yang selalu mendapatkan hasil terbaik. Mereka adalah orang yang terus menyempurnakan sistemnya. Sebab ketika sistem menjadi lebih baik, keputusan menjadi lebih baik, tindakan menjadi lebih baik, kebiasaan menjadi lebih baik. Dan pada akhirnya, hasil hidup pun ikut berubah. Jadi mulai hari ini, jangan hanya bertanya, apa target saya? Tetapi tanyakan juga, sistem seperti apa yang harus saya bangun agar target itu menjadi konsekuensi yang alami. Karena pada akhirnya, kita tidak hidup sesuai dengan impian kita. Kita hidup sesuai dengan sistem yang kita jalankan setiap hari. Jika Anda menyukai pembahasan tentang systems thinking, BPOS framework, dan cara membangun pola pikir yang menghasilkan keputusan yang lebih baik, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Selamat datang di Bias Positif Digital Rise. Sampai jumpa di episode berikutnya.